فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari cobaan atau fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-Masih Dajjal. Ada yang saya lupa teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah pada saat kematian, bukan dengan melihat fisiknya. Itu perlu digarisbawahi. Karena fisik bukan selamanya menjadi tolak ukur. Bisa saja terjadi, tapi bukan jadi tolak ukur. Misal ada seorang mukmin meninggal senyum, ya mungkin itu peringatan dari Allah atau penyampaian kepada kita, tapi tidak selamanya. Karena Hamzah radhiyallahu anhu waktu mati di perang Uhud, semuanya berdarah, termasuk hidungnya dipotong, jantungnya dibelah, berdarah semua. Waktu Nabi SAW melihat sampai Nabi teriak, menangis. Kata Umar bin Khattab, kami nggak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti itu. Suaranya sampai terisak-isak, yang karena suara Nabi SAW membuat kami pun menangis. Ternyata ada Hamzah depannya seperti itu radhiyallahu anhu, gitu kan, secara fisik, gitu kan. Maka di sini teman-teman sekalian kita harus tahu fisik bukan jadi tolak ukur, karena Hamzah adalah pimpinan para syuhada. Gitu kan. Ada orang mukmin mati terbakar, nggak ditemukan gosong badannya, apakah itu su'ul khatimah? Jawabannya tidak. Jadi bukan fisik jadi tolak ukur. Tapi ada hadits Nabi SAW yang beritakan kepada kita, dan ini sekali lagi keimanan, bukan ilmu pengetahuan ini. Dalam arti kata ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang manusia pelajari. Ini ilmu tapi wahyu, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan tutup dia dengan kebiasaan itu. Jadi 2 minggu sebelum orang itu meninggal kita bisa lihat dia buat apa tuh. Seminggu sebelumnya. Kalau orang itu suka sedekah, dia akan terus bersedekah dan meninggal dalam keadaan itu. Dia sholat malam, dia akan meninggal dalam keadaan sujud. Dalam keadaan pergi Jumat, gitu kan. Dia lagi suka baca Quran, dia akan meninggal dengan membaca Al-Quran. Orang yang suka ceramah meninggal dalam keadaan ceramah, kebaikan-kebaikan Allah perlihatkan. Orang hadir majelis ilmu mungkin meninggal pada saat di majelis ilmu, Allahu a'lam, atau lagi jihad, atau mungkin lagi haji atau umrah. Bisa saja Allah SWT perlihatkan itu. Dan sebaliknya kalau orang itu fasik atau kafir, Allah akan tutup dia dengan kehidupan itu. Kalau dia biasa mabuk, Allah buat dia mabuk dia. Jadi seminggu 2 minggu sebelumnya kita lihat, karena banyak sekali artis yang tiap hari mabuk, bahkan ada yang bunuh diri, mulus kulitnya untuk mati. Lah ya, ada banyak kan orang di barat begitu kan? Iya, mulus kulitnya. Kan gitu. Jenazahnya luar biasa, dipakein jas, pakai peti. Tapi apakah itu tolak ukur dia husnul khatimah? Sama sekali enggak. Iman dan ilmu mengajarkan kepada kita, ilmu wahyu, dia sedang disiksa. Dia sedang disiksa karena ruhnya sampai ke alam barzah. Walaupun jenazahnya ditaruh di peti, disimpan di museum atau disimpan di mana, tetap Fir'aun kan ada muminya tuh. Tapi Allah mengatakan di kuburan lagi disiksa. Tadi kan ayatnya ada, ya. Padahal kalau kita ke Kairo kita bisa lihat ada muminya Fir'aun utuh. Sebagaimana Allah mengatakan kami akan selamatkan badanmu agar menjadikan tanda kebesaran kami, gitu kan. Tetapi ruhnya enggak, disiksa oleh Allah SWT. Ini penting ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu husnul khatimah, antum biasakan apa amal soleh yang paling mudah antum kerjakan. Fokus itu. Semua kerjakan tapi itu fokus. Lebih banyak. Dan itu Allah akan tutup kita dengan amal soleh itu.